Kalau dibilang romantis, dia tuh paling nggak mau dibilang romantis karena menurut dia romantis tuh kayak gimana sih gitu. Sedangkan kita dinner waktu tahun kemarin aja pada bilang udah dinner lah berdua, kita ngantuk berdua. Dia ngedeketin keluarga aku dulu, udah ngambil hati keluarga aku. Oh ya udah, berarti aku deket sama dia juga ya. Kalau lagi cekcok ya kita nggak up di media sosial. Aku sendiri ngerasa aku bahagia dengan kalau misalnya orang bilang keributan 3 anak, oh pasti ribet. Nggak mungkin aku bilang kalau enggak, aku nggak ribet sama sekali. Thank you ayah, udah menjadi ayah yang luar biasa, suami yang luar biasa. Hai friends, sekarang aku lagi sama Bunda Sarwenda dan si kecil Tanya. Aku mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Halo cantik. Lagi manja. Mau ikut syuting katanya? Iya. Sarwenda, aku mau nanya nih. Sarwenda kan dulu kan terkenal nih sebagai penyanyi, sebagai model juga. Model sebenarnya sih pengen, cuman tinggi nggak menyampai ya. Tapi katanya pernah jadi guru juga nih. Iya, sebenarnya emang awalnya itu aku, iya kan, waktu itu tadinya belum ada emang. Sebenarnya awalnya aku adalah translator dan guru Mandarin. Oh gitu. Iya, jadi aku belajar dulu kuliah sastra Mandarin. Masuk ke dunia entertain itu karena nemenin temen audisi. Oh gitu. Nemenin temen audisi, ternyata aku yang diterima. Padahal aku nggak ikut audisi. Terus orang yang di situ yang kayak daftar-daftar, udah ikut aja sekalian daripada nungguin gitu. Ya udahlah, ya udah kan sekalian duduk gitu. Ternyata temen aku nggak diterima, aku yang diterima. Oh gitu. Tapi basicnya adalah aku ya translator Mandarin. Emang dulu sekolah di Aku sekolah di Malaysia, Taiwan sama Beijing kuliah. Oh gitu. Iya, mau ikut ngobrol ta? Dulu kan menjadi bagian dari girls band Cherry Bell, lagi top-topnya tiba-tiba keluar terus meninggalkan karirnya. Sayang nggak sih waktu itu fans gimana tuh? Posisinya sebenarnya waktu itu aku dikeluarin. Jadi ya sudahlah gitu. Aku sih mikirnya karena dulu emang basicnya nggak di sana, ya aku mau balik menjadi translator dan guru Mandarin, emang bidang yang aku bisa gitu. Jadi ya, dan aku suka. Tapi akhirnya ya emang udah ternyata setengah jalan dan Tuhan ternyata berkehendak lain ya. Emang ternyata bidangnya di sini. Dan kalau dibilang sayang sih, menurut aku ya emang udah jalannya mungkin. Dan kalau dibilang sayang ya itu hanya pembelajaran, bagian dari perjalanan hidup. Bagian dari perjalanan hidup, dan semuanya kan punya cerita masing-masing, punya warna masing-masing. Mungkin aku harus melewati warna-warna itu. Pertama ketemu Ruben di mana? Sebenarnya di backstage gitu, dan biasanya dia host, aku nyanyi gitu. Dan waktu itu pada saat itu dia lagi ngomong ada aplikasi gitu, dia bilang kamu ada nggak ini, nggak ada, nggak ngerti cara pakainya gitu. Jadi dia sosok ngajarin, terus kasih nomor telepon, gantian tukeran nomor telepon. Terus udah kayak gitu ya udah kontek-kontekan biasa aja juga, nggak gimana-gimana. Kayak aku kalau kontekan sama dia tuh kadang belajar, karena kan gimana pun dia pasti lebih senior gitu dan lebih ngerti di industri ini gitu. Jadi paling cuma nanya-nanya itu doang. Ruben romantis nggak sih orangnya? Kalau dibilang romantis, dia tuh paling nggak mau dibilang romantis karena menurut dia romantis tuh kayak gimana sih gitu. Sedangkan kita dinner waktu tahun kemarin aja anniversary dinner berdua, akhirnya pada bilang udah kalian nggak pernah dinner lah berdua, kita ngantuk berdua. Terus akhirnya banyak yang dibungkus karena kan bikin pas kita makan tuh yang kayak restoran Jepang yang dia ada paketnya gitu. Udah nyampe lapar mata, pesan satu paket ya gini, paket ini udah. Jadi kan emang udah ada main course ini. Ternyata nggak habis karena kita lupa kita berdua. Biasanya kan ramai banget kan gitu. Biasanya kita tuh kalau ke tempat makan tuh minimal kayak 20 orang. Itu baru keluarga. Jadi pas makan seolah-olah berbanyak aja. Iya, padahal kayaknya berasa maksudnya udah dikit ya. Ternyata kok banyak banget. Terus karena biasa makan sambil ngurusin anak gitu kayak riwah, ini tiba-tiba diem gitu kayak kita
yang ngantuk deh gitu. Udah pulang yuk. Pasti kan sebelum ketemu Ruben, Bunda Wenda nih cantiknya kayak gini banyak naksir dong. Amin. Apa sih yang bedain Ruben sama cowok-cowok yang pernah dekat sama Wenda dulu? Aku tuh orangnya, orang kalau mau deket sama aku harus deket sama keluarga aku dulu. Gitu. Dan itu sebenarnya aku nggak pernah ngasih tahu ke orang lain gitu. Cuman ya kita lihat dong. Maksudnya kalau dia cuma sayang sama aku, nggak sayang sama keluarga aku, buat apa? Gitu. Karena kan kita hidup pasti sama keluarga sama juga keluarga gitu. Dan yang pintarnya dia ngedeketin keluarga aku dulu. Jadi apa boleh buat ya? Dia ngedeketin keluarga aku dulu, udah ngambil hati keluarga aku. Oh ya udah, berarti akhirnya aku deket sama dia juga ya. Ruben tuh kulihat kan sangat family man ya. Iya. Sama keluarga kan deket semua. Tapi apa sih kebiasaan-kebiasaan Ruben yang belum banyak orang yang tahu? Justru tuh lucunya adalah dulu kan papanya Ruben masih ada, jadi papanya itu malah lebih sering telepon aku. Oh iya? Dan kalau Bensu kadang nggak pernah apa-apa lebih sering telepon papi aku. Oh gitu. Jadi kayak ngilang gitu loh. Jadi dia telepon ke papi aku, papinya dia telepon ke aku gitu. Jadi lebih ngobrolnya lebih gitu. Oh gitu, lucu ya. Jadi silang jadinya Iya, ya? jadi bener-bener kita lebih sih sama Deket keluarga banget dekat ya. sih. Jadi kita keluarga itu nomor satu sih. Ruben galak nggak sih kalau di rumah? Tegas sih. Enggak ya? Tegas. Tegas aja. Jadi harus ini, aku kan kerja juga bareng sama dia. Secara suami istri juga. Jadi kita harus kadang bisa ngebedain pada saat kerja ya kerja. Iya, kerja ya di rumah. Iya di rumah ya di rumah. Tapi di rumah sekarang kan udah banyak anaknya. Jadi kadang udah hektik sama anak-anak. Jadi udah kayak mau ada debat atau apapun juga kayak yang ya udah deh. Nggak udah penting juga gitu ya. Jadi lebih baik tidur. Cici kan istri dari host yang papan atas, Amin. lagi bilang nomor 1, terus juga di bisnis juga lagi naik banget kan bisnisnya kan. Tapi kenapa sih Sarwenda tuh tampilnya tuh lebih memilih tampil sederhana, suka pakai daster, suka belanja di depan rumah seperti itu. Sebenarnya kalau pakai daster nih ya, aku kadang bingung sama orang, kadang kan ngomong ini mah pencitraan, settingan gitu. Tapi sebenarnya emang aku tuh suka pakai daster. Jadi bukan karena aku jualan, jadi salah. Karena orang banyak yang nanya baru aku jualan. Kita harus pintar cari duit ya. Iya benar. Jadi aku tuh dulu pas waktu aku kecil aja aku suka ngambilin daster mami aku pakai. Jadi mami aku pun emang suka pakai daster gitu. Jadi akhirnya aku suka pakai daster gitu. Emang dari dulu ngambilin daster mami, terus emang sampai gede pun suka. Apalagi ngurusin anak, nyusuin. Kan aku dasternya yang kancingan gitu lebih enak, lebih gampang gitu, bukannya yang kayak gimana, dan bahannya juga lebih adem. Makin bolong makin enak kalau menurut aku. Makin adem ya. Makin adem baju tidur gitu. Nah, terus dari kayak gitu ya kalau beli sayur, aku tuh kadang bingung kalau pesen gitu. Ya belinya itu aja, tapi kalau aku ngelihat langsung kayak sayur dorong atau kita ke pasar ngelihat langsung, ide masak tuh banyak gitu, kayak buat seminggu atau buat 5 hari gitu, itu bisa gitu. Jadi aduh ini bisa buat hari ini kan, soalnya aku tuh masih catat di buku. Kalau di handphone kayaknya susah back gitu. Menurut aku mendingan aku di buku, gimana pun aku lebih suka catat di buku. Jadi aku suka catat Senin makannya ini. Kalau ke pasar langsung, aku tuh lebih banyak ide dan lebih lihat ini ikannya lagi segar, beli ikan aja deh, ntar lusa masak ikan. Ini lagi ada kepiting, masak ini deh gitu. Jadi aku lebih suka kayak gitu. Ke supermarket juga Supermarket juga ada. Juga. Karena kan posisinya ada barang yang nggak ada di pasar. Iya. Ada yang cuma ada di supermarket, ada barang yang cuma ada di pasar. Iya sih. Jadi aku balance dua-duanya, aku pergi gitu. Dan kalau ke supermarket kan kadang beli-beli yang kayak misalnya whipped cream atau apapun kayak gitu nggak ada di pasar. Iya, nggak ada di pasar. Gitu. Jadi di-combine aja. Combine. Ya. Sarwenda kan dan Ruben kan keluarganya tuh jarang kena gosip ya. Amin. Nah, apa sih rahasianya? Sebenarnya jarang kena gosip karena emang nggak ada yang bisa digosipin kali ya. Itu satu juga, dan semuanya transparan ya. Iya, semuanya transparan, dan emang kita tuh menjauhi dari hal-hal yang settingan.
Jadi kayak apapun ya udah apa adanya, karena takut ketulah sendiri, ya ampun Tuhan, amit-amit ya Tuhan gitu. Jadi kalau yang settingan kita sangat ngejauhin gitu. Jadi benar-benar apa adanya. Dan kalau misalnya rumah tangga nggak mungkin lah kita nggak ada cekcok kecil gitu. Kalau lagi cekcok ya kita nggak up di media sosial atau apa gitu. Masa cuman lagi ngambek karena dia nggak ngangkat telepon, terus aku mana sih capek deh punya suami nggak ngangkat telepon, masa kayak gitu kan? Nggak, bukan tipe yang kayak gitu. Dan aku tipenya jarang pegang handphone soalnya. Oh gitu. Anak 3, terus yang satu nangis nih nyusu, yang satu ini. Dan Talia itu kan aku jarang kasih gadget gitu. Kalau misalnya dia weekend, mungkin dia lagi santai, dia bisa aku kasih gadget gitu. Misalnya nonton YouTube Kids atau apa gitu bisa. Tapi kalau misalnya enggak, dia juga bisa komplain karena aku nggak kasih dia. Bunda jangan lihat handphone terus dong. Bentar ya Bunda balesin kerjaan, udah langsung taruh. Karena ya emang benar memberi contoh. Jangan aku pegang handphone terus aku nyuruh anak aku nggak boleh pegang handphone, terus gimana dong? Iya, nggak sinkron. Iya, benar sih. Tapi aku mau nanya deh, kamu tuh kan ngerawat anak dengan baik ya. Jadi Bertrand, ada Talia, terus Tania masih menyusuin lagi kan? Iya. Nah terus, tapi kok bisa tampil cantik juga? Gimana tuh bagi waktunya? Sebenarnya kalau tampil cantik itu jarang. Aku tuh make up kalau lagi ada syuting. Make up tuh kalau lagi ada syuting. Terus. Jadi maksudnya, jadi cantiknya udah dari sananya ya? Tapi tetap harus perawatan berarti ya. Tapi aku harus selalu nyisipin perawatan sih. Kayak anak-anak lagi sekolah, Tania aku bawa, aku perawatan gitu. Karena kan gimana pun ya nggak bisa dibohongin kalau kita kebanyakan kena sinar cahaya, lampu, syuting gitu kan pasti takutnya kusam. Karena kan orang juga membutuhkan penampilan kita gitu. Dan apapun tuntutan ya dari jadi istrinya Ruben kan? Enggak sih. Dia justru, nah kalau orang nanya aku diet enggak. Kita tuh keluarganya suka makan ya. Jadi nggak ada diet, cuman aku minum kayak healthy juice aku itu yang Sarwenda juice, aku minum itu buat maintain, buat ngedetox. Kadang kalau makannya berantakan kan, kadang kita makan seafood, makan ini, takutnya nanti malah ya nggak tahu kan, aku takutnya tiba-tiba ada kolesterol atau ada apa gitu. Jadi aku minimal maintain biar aku sehat, karena kalau akunya nggak sehat, aku nggak bisa ngejagain yang lain gitu sih aku pikirnya. Aku lihat kan Sarwenda sama Ruben nih adalah sebuah keluarga bahagia. Amin. Bener nggak sih sebenarnya? Kalau dibilang keluarga bahagia, gimana ya? Itu penglihatan orang atau aku? Kalau aku merasa kamu bahagia nggak? Aku sendiri ngerasa aku bahagia dengan kalau misalnya orang bilang keributan 3 anak, oh pasti ribet. Nggak mungkin aku bilang kalau enggak, aku nggak ribet sama sekali, itu bohong. Aku ribet, tapi aku bahagia. Karena menurut aku umurnya mereka ini umur-umur yang nggak akan aku bisa ulang lagi. Mungkin sekarang aku kurang tidur. Kayak ngurusin mereka udah dari pagi, yang ini baru malam tidur gitu. Aku akan kurang tidur, tapi pada saat nanti kayak beberapa tahun lagi udah nggak ada yang bisa aku urusin, mereka udah bisa ngurus diri sendiri. Merindukan masa-masa ini ya, kayaknya gitu. Jadi tiba-tiba udah gede gitu. Jadi kayaknya aku menikmati, walaupun kalau bilang capek nggak, ya pasti ada sesuatu yang harus aku korbanin. Kayak ini aku harus korbanin jadwal tidur aku sedikit karena aku harus ini. Tapi ya itu udah kepuasan sebagai ibu sih. Ruben tuh begitu bertanggung jawab ya terhadap keluarga, begitu sayang terhadap Sarwenda juga sama anak-anak, sama keluarga semuanya. Sekali dari body language-nya ya. Nah dengan kesibukan yang luar biasa ini, Ruben tuh suka ngeluh nggak sih? Dan kalau suka tuh dia ngeluhnya apa? Iya, gimana pun namanya laki-laki ingin, kadang dia ingin apa ya, kalau di depan istrinya pasti dia ingin terlihat kuat, dan terkadang ya kita yang tahu momennya kenapa sih. Kadang aku masuk pelan-pelan gitu, dan lagi kerjaan lagi ribet, tapi aku tuh tipenya nggak pernah yang namanya nanya kerjaan dia kecuali dia cerita. Jadi aku nggak pernah mau ikut campur tentang kerjaannya dia, karena menurut aku itu udah koridornya dia. Dan kalau misalnya dia di rumah pun ceritain yang sama, dia nggak akan ada suatu refreshing gitu. Jadi ya kalau dia mau cerita, aku dengerin gitu. Tapi kamu nggak mau
tapi aku nggak menambah kepusingan. Ya nambah kepusingan, dan aku lebih cerita tentang anak-anak. Kalau misalnya lihat dia lagi ini nggak baik, kayaknya ceritanya yang santai-santai aja gitu. Dan dibilang ngeluh sih enggak, paling dia cuman aduh yang aku capek banget, ya udah tidur aja gitu. Maunya apa, kadang aku kayak mau makan apa, mau masak apa, kadang suka malam-malam anak-anak tuh suka tiba-tiba malam masih makan gitu. Jadi udah selesai makan malam makan lagi gitu. Jadi ya kadang aku masakin gitu, kelihatan mukanya kan, kalau muka capek kelihatan gitu. Paling itu doang sih. Kamu tuh baik banget ya, luar biasa. Amin. Padahal dulu aku nggak bisa masak sih. Aku lihat kamu tuh happy, terus anak happy. Dan juga bersyukur juga ya, Ben tuh bertanggung jawab kepada keluarga dan menjadi suami yang baik juga. Amin. Buat kamu dan juga ayah yang baik buat anak-anak. Kira-kira ada nggak sih yang kamu ingin sampaikan kepada Ruben? Yang pastinya mau bilang thank you ayah, udah menjadi ayah yang luar biasa, suami yang luar biasa, dan menjadi menantu juga yang luar biasa. Pokoknya buat keluarga besar, semuanya gitu. Dan pokoknya aku selalu doa supaya sehat selalu dan selalu bersemangat.